Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di kelas 12 IPA. Kita akan belajar biologi untuk kelas 12 IPA. Bab pertama atau KD pertama kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Teknisnya kalian menggunakan Google Classroom, mengamati video, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan yang ditayangkan di dalam video. Oleh karena itu, cermati baik-baik videonya, lalu kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Untuk yang pertama, video yang pertama silahkan simak baik-baik. Selamat menyimak. Baiklah, kita mulai pembelajaran biologi. Kali ini kelas 12 IPA akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, pada video satu ini submateri yang akan kita bahas adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian proses fisiologi perkecambahan, dan perbedaan perkecambahan epigeal dan hipogeal. Mungkin kalian pernah mengamati ada sebuah pohon mangga, misalnya di halaman tetangga kita. Kalian jangan hanya berpikir kapan pohon mangga tersebut berbuah gitu ya, sehingga kalian bisa minta buahnya untuk bikin lukisan ya. Tapi kalian juga harus berpikir bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman mangga tersebut. Karena itu pada kesempatan ini akan kita coba bahas. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Kalau kita lihat ilustrasi, sebuah biji tanaman mangga tumbuh menjadi kecambah tanaman mangga, kemudian kecambah itu tumbuh menjadi tanaman kecil, yang lalu tanaman kecil tersebut tumbuh menjadi tanaman besar dan berbunga. Dari contoh itu bisa kita simpulkan atau bisa kita tarik definisi bahwa pertumbuhan adalah pertambahan atau peningkatan jumlah, ukuran, massa, dan volume sel yang bersifat irreversible. Nah, di sini irreversible artinya tidak dapat balik. Misalnya sebuah tanaman yang tingginya 2 meter setelah dewasa dia tidak bisa balik, misalnya tiba-tiba besok pagi menjadi tinggal setengah meter, misalnya tidak seperti itu. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kedewasaan. Tumbuhan dikatakanlah dewasa jika dia telah siap melakukan fertilisasi atau pembuahan yang ditandai dengan telah memiliki bunga. Jadi jika kalian memiliki tanaman, misalnya pohon jambu atau pohon mangga, dia telah berbunga, berarti pohon tersebut, tanaman tersebut telah dewasa, telah siap untuk melakukan fertilisasi. Bagaimanakah tahapan-tahapan pertumbuhan? Tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan merupakan akibat dari aktivitas jaringan meristem. Kalian tahu apa itu jaringan meristem ya? Jaringan yang aktif membelah. Nah, secara garis besar, tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dapat dibagi menjadi yang pertama tahapan perkecambahan dan yang kedua tahapan pertumbuhan. Tahapan perkecambahan, kalian tentu pernah melihat biji yang berkecambah. Nah, di sini yang harus kalian tahu komponen apa saja sih yang terdapat pada sebuah biji tumbuhan, misalnya pada biji mangga misalnya. Kemudian, mengapa dalam keadaan kering biji tersebut dormansi atau tidak tumbuh? Kalau kita punya biji tumbuhan yang kering, misalnya kacang merah atau biji mangga, kacang hijau, dalam keadaan kering dia tidak tumbuh, dalam keadaan dormansi. Mengapa dalam keadaan kering tersebut biji tidak tumbuh atau dormansi? Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika biji ditempatkan di media tumbuh yang basah atau lembab? Nah, kita coba ulas.
Bagaimana proses perkecambahan terjadi? Biji, struktur biji terdiri dari embrio dan endosperma. Endosperma ini yang sering kita kenal dengan keping biji atau kotiledon yang berfungsi sebagai penyedia cadangan makanan bagi embrio selama perkecambahan. Nah, ketika berada di lingkungan yang mengandung air, lembab atau basah, maka akan terjadi beda potensial air antara biji yang kering dengan lingkungan yang basah. Nah, akibatnya terjadi imbibisi atau perpindahan air dari lingkungan ke dalam biji. Nah, ini bisa dilihat gambarnya di sini. Pada poin 1, embrio menyerap air dan membesar. Akibat dari terjadi imbibisi itu, volumenya membesar. Nah, dalam keadaan demikian, embrio mengekskresikan atau mensekresikan giberelin. Giberelin berdifusi ke aleuron untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Jadi protein yang terdapat pada endosperma tersebut terurai menjadi asam amino. Kemudian enzim pencerna disintesis dari asam amino tadi. Enzim ini dan enzim dari aleuron bergerak ke endosperma. Kemudian enzim menguraikan protein dan pati di endosperma sebagai energi awal untuk proses perkecambahan. Nah, kalau dalam keadaan kering itu tidak terjadi 4 poin tadi. Makanya dalam keadaan dormansi, ketika biji dalam keadaan kering. Struktur embrio terdiri atas tunas embrionik yang akan membentuk calon batang dan calon daun. Calon batang disebut atau calon daun disebut plumula, calon akar disebut radicula. Nah, perkecambahan terjadi karena pertumbuhan plumula dan radicula. Ya, jadi plumula tumbuh ke atas, radicula tumbuh ke bawah. Ada 2 tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Apa perbedaan 2 tipe perkecambahan tersebut? Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu struktur dari kecambah ya. Kalau yang di tengah ini kotiledon, ini kita senternya kotiledon. Bagian di atas dari kotiledon sebagai hasil pertumbuhan dari plumula adalah epikotil. Artinya bagian di atas kotiledon. Yang bagian bawahnya adalah hipokotil atau bagian di bawah kotiledon gitu ya. Nah, pada tipe perkecambahan epigeal kita lihat, kamu sudah tahu konsep epikotil dan hipokotil. Nah, pada perkecambahan epigeal, hipokotil tumbuh memanjang. Akibatnya apa? Kotiledon dan plumula terdorong ke atas permukaan tanah. Nah, jadi kotiledonnya ke atas permukaan tanah, di atas permukaan tanah, oleh kata dikatakan epigeal. Misalnya pada perkecambahan kacang hijau, kacang tanah, kacang kapri. Berbeda dengan perkecambahan hipogeal. Kalau perkecambahan hipogeal, epikotil tumbuh memanjang. Akibatnya plumula menembus kulit biji dan tumbuh di permukaan tanah, sedangkan kotiledonnya tetap berada di bawah permukaan tanah. Misalnya pada kacang tanah. Nah, itu tipe-tipe perkecambahan baik epigeal maupun hipogeal. Untuk video pertama sekian dulu. Terima kasih. Demikian tayangan video yang pertama, masih mengenai materi pokok pertumbuhan dan perkembangan. Silahkan mengerjakan tugasnya, kirimkan ke Google Classroom.